Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Aku dan sahabatku, Takeo sudah mengenal Suna lebih dari 10 tahun. Takeo tahu tanggal lahir Suna, dan bisa tahu dalaman apa yang dipakai Suna saat ini. Tapi masih banyak hal yang tak diketahui Takeo tentang Suna. Hari ini adalah hari ulang tahun Yamato, dan juga hari operasi ayahnya Suna. Takeo bertanya ke Suna tentang jam operasi ayah Suna. Pada jam 2, operasi ayah Suna. Suna pamit pergi dulu dan titip salam untuk Yamato. Takeo memberi semangat untuk Suna. Suna tahu kalau dirinya terlalu ikut campur dalam rencana ulang tahun Yamato. Takeo dan Suna sudah menghabiskan waktu yang banyak untuk menyempurnakan rencana ulang tahun Yamato hari ini. Takeo pasti akan membuat ulang tahun Yamato spesial hari ini. Singkat cerita, Yamato terlambat. Dia meminta maaf dan menjelaskan karena tadi dirinya bangun jam 4 dan ketiduran lagi sampai bermimpi. Saat terbangun, dirinya begitu panik dan ternyata baru jam 5. Takeo memberi selamat ulang tahun ke Yamato. Dirinya meminta Yamato hari ini untuk mengandalkan Takeo tentang rencananya. Takeo memberitahu Yamato kalau Suna sudah sangat membantu dirinya untuk membuat jadwal rencananya. Yamato terlihat senang karena hari ini sangatlah cerah. Hal pertama yang dilakukan mereka pergi ke tempat bowling. Yamato kagum melihat Takeo memegang bola bowling. Dirinya tersenyum sepanjang hari ini. Dan terlihat menikmati rencana yang sudah dirancang Suna dan Takeo. Takeo menceritakan ke Yamato, kata Suna, kalau dirinya akan membawa Yamato kemana saja, apapun akan membuat Yamato senang. Yamato menjelaskan kalau dirinya tidak semudah itu, dia hanya ingin menikmati rencana ini bersama Takeo. Selanjutnya mereka pergi ke tempat toko kue. Yamato sudah lama ingin ke tempat ini, tapi karena harganya yang mahal, jadi dirinya tak bisa sering datang ke sini. Takeo menjelaskan jangan memikirkan uangnya, karena dirinya sudah bekerja paruh waktu, jadi dia mengajak ke tempat ini. Yamato senang karena kue-kue di sana begitu bagus dan cantik-cantik. Tempat ini juga disarankan Suna. Karena Suna sering melihat Yamato membuat kue, pasti dirinya juga suka tempat ini. Yamato bertanya ke Takeo, padahal Suna terlihat keren dan populer, tapi kenapa dirinya tidak punya pacar? Takeo juga tidak tahu. Tapi Suna pernah bilang kepada Takeo, kalau pacaran itu merepotkan. Takeo memikirkan Suna. Yamato senang karena Takeo juga tak punya pacar, meskipun sekeren itu. Dan Yamato menganggap dirinya sangat beruntung, bisa jalan bersama Takeo. Takeo memberi kejutan ke Yamato. Kejutan ini saran dari Suna juga. Tapi ada kejadian lucu. Harapan Yamato juga merupakan harapan Takeo juga, untuk selalu bersama dengan orang yang disayanginya. Ketika di jalan, Yamato meminta Takeo untuk bergandeng tangan. Takeo masih gugup, membuat Yamato seperti berangsang. Yamato berterima kasih kepada Suna karena sudah membantu Takeo untuk membuat rencana ini. Dirinya bertanya tentang Suna, sedang apa hari ini? Takeo diam dan dia terbayang Suna.
Takeo melepaskan tangan Yamato. Dirinya memberikan jadwal rencana ulang tahun dan amplop ke Yamato. Takeo memberitahu ke Yamato, rencana ini Suna sudah banyak membantu dirinya, dan di dalam amplop ada tiketnya. Takeo meminta Yamato pergi bersama temannya. Takeo akan pergi ke tempat Suna. Dia menceritakan ke Yamato kalau ayah Suna akan menjalani operasi hari ini. Operasinya jam 2 di rumah sakit kota. Walaupun Suna meminta Takeo tidak datang, tapi dalam hati kecilnya, Takeo ingin datang menemani sahabat terbaiknya. Yamato bertanya, kenapa Takeo tidak mengatakan hal yang sepenting ini? Yamato meminta Takeo harus segera pergi untuk menemui Suna. Dirinya akan mengikuti jadwal ini dan pergi ke planetarium, dan akan menikmati rencana yang telah Takeo dan Suna susun. Yamato memberitahu ke Takeo kalau Takeo ada di sana, Suna pasti akan senang. Takeo memberikan hadiah untuk Yamato dan berterima kasih ke Yamato telah diperbolehkan menemani Suna. Takeo tiba ke rumah sakit dan mencari ruang operasi ayah Suna. Singkat cerita, terlihat Suna menunggu di depan ruang operasi. Suna sudah menduga kalau Takeo bakal datang. Suna bilang ke Takeo, Takeo adalah orang yang bodoh karena Takeo sudah sangat menantikan ulang tahun pacar pertama. Tapi Takeo membalas dengan pertanyaannya, di mana kerabat Suna? Yang dia bilang menemaninya. Takeo tidak tahu apa yang diinginkan Suna dan apa yang dipikirkan Suna. Takeo saat itu bingung harus melakukan apa. Tapi Takeo adalah teman Suna. Dia akan menemani Suna di sini. Suna menceritakan dari dulu jantung ayahnya memang lemah. Karena itulah saat kakak Suna dan Suna dilahirkan, ayahnya Suna khawatir kalau anaknya mempunyai penyakit keturunan juga. Tapi ibu Suna bilang mereka tidak mempunyai jantung lemah. Ayah Suna yang mendengar itu senang dan terlihat menangis bahagia. Ayah Suna selalu memanjakan mereka. Suna dan kakaknya biasanya melakukan kesalahan, tapi Suna belum pernah melihat ayahnya marah. Suna menjelaskan kalau ini operasi ayah Suna yang kedua, dan jujur saja ini sangatlah buruk. Saat itu ayah Suna pingsan. Mama dan kakak Suna sedang pergi jalan-jalan, dan hanya ada Suna dan ayahnya yang ada di rumah. Suna mampir ke toko buku dan toko musik saat pulang sekolah. Dan sampai saat di rumah, Suna melihat ayahnya tergeletak di lantai, sendirian. Suna tidak tahu akan hal itu. Suna sangat menyesali hal itu. Tapi Takeo menjelaskan ke Suna kalau yang berpikir begitu hanyalah Suna. Kakak Suna, ibunya Suna, ayahnya Suna tak akan pernah berpikir begitu. Takeo juga nggak akan berpikir begitu. Singkat cerita, dokter menghampiri Suna dan memberikan laporannya. Operasi ini operasi valvul plastik. Tapi Takeo seperti biasa tidak paham dengan hal yang rumit. Tiba-tiba kakaknya Suna, si Ai, dan mamanya datang meminta maaf kepada Suna karena membuat Suna menjalani semua ini sendirian. Suna menceritakan ke keluarganya kalau ayahnya baik-baik saja. Ai meminta Takeo dan Suna untuk pulang, dan dirinya akan menangani ini sekarang. Di perjalanan pulang, mereka bertemu Yamato yang sudah menunggu di lobi. Yamato memberitahu kalau waktunya tidak banyak untuk membuatnya, jadi bangunnya tidak cukup. Tapi Suna berterima kasih dan menceritakan kalau operasi ayahnya lancar. Yamato sudah pergi ke planetarium, tapi dirinya tidak bisa berhenti memikirkan mereka berdua. Jadi dirinya pergi ke sini. Yamato melihat jadwal ulang tahunnya. Dirinya bisa tahu bahwa Suna dan Takeo berusaha membuat rencananya spesial. Yamato juga tahu kalau mereka menghabiskan waktu banyak untuk membuat jadwal ini. Hal itu membuat dirinya sangat tenang. Yamato bisa memperkenalkan Suna dengan cewek dari sekolahnya. Suna menolak langsung. Yamato tahu kalau seseorang yang sudah berteman lama adalah tipe orang yang cocok diajak bergaul. Yamato berpikir kalau Suna juga ingin punya cewek yang seperti Takeo. Suna langsung membayangkan seperti apa cewek yang mirip Takeo. Takeo bicara dalam hati. Hari-hari yang dipenuhi cinta itu sangat menyenangkan. Singkat cerita, setelah mereka mengantar Yamato, Takeo mengajak Suna ke belakang pohon pinus. Seharusnya Takeo mengajak Yamato ke sini di dalam jadwalnya.
Tapi Takeo suatu hari nanti, dirinya akan menunjukkan ini pada Yamato. Saat Suna kecil sebelum Suna pindah ke sini, dirinya tidak suka matahari terbenam. Karena entah kenapa rasanya membuat Suna tak nyaman. Di masa kecil dulu, Takeo dan Suna datang ke sini. Takeo memberitahu Suna kalau setelah matahari terbenam di balik gunungan, rasanya jadi dingin sekali. Setelah Suna pindah ke sini, dirinya tidak merasakan hal yang tak nyaman ketika senja dulu. やっぱ日が沈むとさ。だね。